Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yesi Aryani. Saya berasal dari kelas SIA. NIM saya yaitu 2017-010016. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang sosialisasi jenis-jenis profesi yang ada pada bidang teknologi informasi. Pada saat ini terlihat begitu banyak atau ragam profesi yang ada di bidang teknologi informasi. Tujuan utama dari teknologi informasi itu sendiri yaitu untuk semakin memudahkan para pengguna untuk melakukan berbagai macam aktivitas agar menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan munculnya teknologi informasi yang baru, mampu menghasilkan atau memunculkan profesi atau pekerjaan di bidang teknologi informasi yang saat ini terlihat lebih menjurus pada keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu. Selanjutnya, membahas secara umum profesi atau pekerjaan yang ada di bidang teknologi informasi itu sendiri setidaknya mampu dikelompokkan sesuai dengan bidangnya, yaitu ada 3 kelompok. Kelompok pertama dalam dunia perangkat lunak atau software, kelompok kedua dalam dunia perangkat keras atau hardware, dan kelompok ketiga dalam sistem informasi. Langsung saja kita masuk ke kelompok pertama. Yang pertama ada sistem analis. Sistem analis atau analis sistem yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap suatu bentuk penelitian, perancangan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak serta sistem yang memang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi suatu bisnis, instansi, atau perusahaan. Keahlian yang harus dimiliki oleh analis sistem ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada analis, yang kedua adalah teknis, yang ketiga ada manajerial, dan yang keempat interpersonal atau mampu berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua ada programmer atau biasa disebut dengan pemrogram komputer. Pengembang perangkat lunak merupakan suatu bentuk profesi penulis program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Perl, yang kedua ada C++, yang ketiga ada Python, yang keempat ada VB, dan yang kelima PHP. Yang ketiga di sini ada web designer. Web design atau perancangan web merupakan suatu bentuk istilah umum yang biasa digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten tersebut bisa ditampilkan kepada pengguna, yang biasanya itu berupa hypertext atau hypermedia yang dikirimkan ke pengguna akhir. Tujuan dari web design ini sendiri ialah untuk membuat website atau sekumpulan konten online yang di dalamnya termasuk dokumen dan aplikasi yang ada di server web atau sebuah server. Sementara itu, web designer atau perancang web yaitu orang yang benar-benar mempunyai keahlian dalam menciptakan konten presentasi yang dikirimkan kepada pengguna akhir dengan menggunakan web browser atau perangkat lunak. Yang keempat ada web programmer.
Setelah website yang telah didesain dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah seorang web programmer yang memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan desain yang sebelumnya telah dibuat. Seorang web programmer akan mencoba untuk membangun sebuah website dengan melalui bahasa pemrograman. Jika memang website yang selesai dirangkai oleh seorang web programmer, maka pengunjung bisa dengan mudah mengaksesnya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok kedua atau kelompok hardware. Di sini yang pertama ada technical engineer, biasanya disebut juga dengan teknisi, yang mana seorang teknisi harus bisa terlatih dalam beberapa keterampilan dan penguasaan teknik yang terkait dengan cabang teknik tertentu. Teknisi sering membantu insinyur atau orang yang berkecimpung dalam dunia teknologi yang sedang berada dalam suatu proyek, baik di dalam penelitian maupun dalam pengembangan. Teknisi ini sendiri memiliki dua keahlian, yaitu orang yang memiliki wawasan teknologi dan orang yang memiliki skill. Seorang teknisi bekerja dalam quality control, yang mana mereka akan mencoba untuk memeriksa setiap peralatan, melakukan uji coba, dan pengumpulan suatu data. Yang kedua ada network engineer. Seorang network engineer ini sendiri bekerja di dalam bidang yang ada kaitannya dengan layanan dari suatu jaringan, melakukan analisa, pemeliharaan jaringan, hingga melakukan troubleshooting jaringan. Seorang administrator jaringan bertugas memelihara infrastruktur komputer dengan penekanan terhadap suatu jaringan. Dalam suatu kasus atau masalah yang terkait dengan jaringan, maka biasanya inilah yang akan menjadi tugas seorang administrator jaringan. Jenis pekerjaan ini sendiri meliputi yang pertama ada monitoring jaringan atau memantau jaringan, yang kedua menguji jaringan, yang ketiga menginstal dan penerapan program keamanan jaringan, dan yang keempat adalah mengevaluasi implementasi jaringan. Selanjutnya kita masuk ke kelompok ketiga, yaitu kelompok sistem informasi. Yang pertama ada EDP operator, Electronic Data Processing atau EDP, yaitu suatu metode di dalam pemrosesan data komersil sebagai salah satu bagian dari teknologi informasi. Maka seorang EDP operator harus mampu melakukan suatu bentuk pemproses data secara berulang kali terhadap data yang sama dengan bentuk pemproses yang bisa dikatakan relatif lebih sederhana. Sebagai salah satu contoh, pemproses data elektronik ini digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu update stok di dalam satu daftar barang atau inventory. Yang kedua, pemproses transaksi nasabah bank. Yang ketiga, pemproses booking untuk tiket, bus, kereta, kapal, hingga pesawat. Yang keempat, reservasi kamar hotel. Dan yang terakhir, pembuatan tagihan terhadap suatu bentuk jenis layanan. Yang kedua yaitu sistem administrator. Sistem administrator yaitu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu bentuk pemeliharaan, konfigurasi, dan pengoperasian sistem komputer yang andal, terutama dalam komputer multi-user.
Kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem administrator yaitu sebagai berikut. Melakukan upgrade komponen komputer dan perangkat lunak komputer, memberikan pengecekan secara rutin, memelihara suatu bentuk kebijakan keamanan, memecahkan masalah, melatih atau mengawasi setiap staf, menawarkan dukungan teknis terhadap suatu proyek. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Jika terdapat kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.